Allah. 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 Ya, naik motor saya naik motor. Allah. Nah, dia jangan bisa mari, ada kakak ipul. Ya ada saya dulu. Penduduk dan orang banyak terbangun kalau mereka tidur ya. Kemudian di Bolmong Selatan, Bolmong Timur, Kota Mubago, Kota Gorontalo, Kabupaten Gorontalo, Buol, Bone Bolango, Pohuwato dengan intensitas guncangan 3-4 skala MMI. Jadi pada siang, seandainya itu siang hari pun dirasakan oleh orang banyak di dalam rumah. Kemudian juga di daerah Tomohon, Manado, Ratahan, Bobong, Konawe Utara, Kolaka Utara, Masamba dengan intensitas guncangan 2-3 skala MMI, yaitu getaran dirasakan nyata dalam rumah. Terasa getaran seakan-akan truk berlalu. Selain itu, getaran juga dirasakan di Mamuju Tengah, Polewali dengan intensitas skala 2 MMI, yaitu getaran dirasakan oleh beberapa orang, benda-benda ringan yang digantung akan bergoyang. Hingga saat ini belum ada laporan dampak kerusakan yang ditimbulkan akibat gempa bumi tersebut. Namun apabila kita melihat skala MMI-nya, ini termasuk cukup besar, yaitu terutama di Ampana 5-6 MMI. Ini perlu segera dicek karena ini cukup kuat, dan juga 5 skala MMI itu di Luwu, Poso, Morowali. Ini juga dikhawatirkan akan berdampak merusak apabila di situ banyak rumah-rumah. Sehingga beberapa lokasi tadi perlu segera dicek dan diwaspadai. Hingga saat ini tadi sudah dikatakan belum ada laporan kerusakan. Hasil pemodelan menunjukkan bahwa gempa bumi ini tidak berpotensi tsunami. Nah, gempa susulan ini hingga hari Senin 26 Juli pukul 20.40 waktu Indonesia bagian tengah, hasil monitoring BMKG menunjukkan ada satu aktivitas gempa bumi susulan setelah gempa yang terakhir tadi, itu dengan kekuatan 3,4. Ya. Jadi saya ulangi, pukul 19.40 waktu Indonesia, mohon maaf saya ulangi, pukul 20.40 waktu Indonesia bagian tengah, termonitor satu aktivitas gempa susulan dengan kekuatan 3,4. Kemudian rekomendasi kami adalah, ini khususnya terutama masyarakat di pesisir Bolaang dan Bunta, agar menjauhi pantai. Dan dihimbau agar tetap tenang, tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Juga seluruh masyarakat yang berada di daerah yang terdampak guncangan dihimbau agar menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa tadi. Mohon segera diperiksa dan pastikan bangunan tempat tinggal masyarakat cukup tahan gempa ataupun tidak ada kerusakan akibat getaran gempa yang membahayakan kestabilan bangunan sebelum kembali ke dalam rumah. Jadi, ya, sebelum kembali ke dalam rumah, mohon periksa dulu apakah kondisi rumah masih cukup stabil, tidak terjadi kerusakan ataupun keretakan. Kemudian pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG
yang disebarkan melalui berbagai kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi, yaitu sosial media Instagram, Twitter @info_bmkg, website www.bmkg.go.id, atau website Inatius BMKG.go.id, Telegram channel Inatius BMKG, atau melalui mobile apps iOS dan Android, WRS BMKG atau Info BMKG. Selain itu juga melalui call center 196. Demikian yang perlu kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Warahmatullahi wabarakatuh. Penjelasan komprehensif dari apa yang terjadi di Sulawesi terkait dengan gempa skala 6,5 yang terjadi di Sulawesi Tengah. Bu, mohon izin di sini juga hadir Pak Deputi, Pak Sadli, juga didampingi Pak Kapus Gempa Bumi Tsunami, Dr. Daryono, yang mungkin ada beberapa statement yang ditambahkan terkait dengan peristiwa bumi ini, Bu. Saya persilakan, Pak. Ya, terima kasih Pak Taufan. Yang saya hormati Bu Kepala BMKG, rekan-rekan media. Sebagaimana telah disampaikan tadi bahwa telah terjadi gempa dengan skala cukup besar ya, 6,5 pada kedalaman 10 km. Mungkin untuk lebih jelasnya nanti saya coba mungkin bisa ditayangkan slide-nya ya. Slide nanti dilanjutkan dengan Pak Kapus juga gitu, dengan Pak Daryono gitu. Mungkin di slide-nya itu jadi mungkin bisa diperlihatkan data kita monitoring tide gauge juga ya. Data tide gauge yang dioperasionalkan oleh Badan Informasi Geospasial setelah 2 jam ya, kira-kira hampir 2 jam kita coba melihat data tide gauge yang ada di daerah sana. Mohon bantuan bisa ditayangkan dulu yang Pak Dar yang slide-nya aja nanti kita berurutan gitu ya. Jadi nggak apa-apa ditayangkan aja slide-nya untuk biar teman-teman media bisa lebih jelas gitu ya. Karena di dalam rilis press conference ini kan memang ada baru satu aktivitas gempa bumi susulan yaitu 3,4. Tapi di rekomendasi BMKG kita mengingatkan kepada masyarakat di pesisir Bolaang dan Bunta agar bisa menjauhi pantai. Jadi menjauhi pantai karena ini skalanya cukup besar dan kita juga harus memperhatikan data-data tide gauge ya yang ada di sekitar pantai tersebut. Atau ada terjadi longsoran atau tebing di sekitar situ gitu. Jadi itu mungkin yang perlu kita sampaikan gitu. Ini slide-nya belum ada ya? Pak Dep, karena tidak ada impuls dari gangguan muka laut, maka tadi kita tidak tampilkan Pak Dep. Oh iya oke. Jadi maksud saya perlu saya sampaikan kepada rekan-rekan media bahwa gempa ini cukup besar 6,5 ya. Dan BMKG mengeluarkan bahwa tidak ada potensi tsunami, tetapi dihimbau kepada masyarakat di sekitar pantai ya, di pesisir di daerah Bolaang terutama ya, pesisir Bolaang dan Bunta untuk berjaga-jaga gitu menjauhi pantai gitu. Karena skalanya cukup besar dan berdasarkan hasil pantauan BMKG bahwa dari data tide gauge yang dioperasionalkan oleh Badan Informasi Geospasial itu memang didapatkan kondisi yang tidak terlalu signifikan gitu ya, masih normal dan terus akan dipantau. Dan kami BMKG terutama stasiun geofisika yang ada di Palu Sulawesi Tengah dan stasiun BMKG yang ada di Toja Una ya di daerah sana terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah, BPBD, Badan SAR dan sebagainya untuk memberikan informasi terkini terkait dengan apabila ada terjadi perubahan tinggi muka laut dan sebagainya gitu. Dan ini sudah merupakan SOP yang kita akan sudah jalankan setiap ada gempa yang memang di atas 6 gitu ya. Mungkin demikian Pak Tovan dari saya. Mungkin Pak Kapus ada tambahan, silakan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Pak Dep, makasih. Mungkin ada tambahan dari Pak Kapus, Pak Bambang Prayitno. Baik. Kami persilakan, Pak. Baik, terima kasih Pak Topan. Yang saya hormati Ibu KBMKG, Pak Deputi. Saya hanya menambahkan sedikit saja bahwa kalau kita melihat dari
peta guncangan gempa bumi atau SECMAP ya, itu memang di daerah sekitar Ampana sampai ke Bunta itu dia berada di zona kuning, artinya nih intensitasnya sampai dengan 6 mmi. Artinya di sini perlu diperiksa bangunan-bangunan yang ada di sekitar situ. Kalau dengan 6 mmi pasti dipastikan biasanya ada kerusakan. Ya, bisa kerusakan ringan atau kerusakan sedang, bisa tergantung dengan kondisi bangunan tersebut. Kalau melihat dari peta guncangannya. Nah, untuk itu ini perlu diperiksa mungkin oleh teman-teman di BPBD setempat untuk memastikan bahwa bangunan-bangunan kondisinya setelah guncangan gempa ini bagaimana. Mungkin itu tambahan sedikit dari saya, mungkin dari Pak Dar nanti akan menambahkan secara detail bagaimana proses dan sejarah kegempaan yang terjadi di Teluk Tomini ini. Silakan Pak Dar. Baik, terima kasih. Yang saya hormati Ibu Kepala BMKG, Bapak Deputi, Bapak Kepala Pusat, teman-teman media semua yang kami hormati. Kawasan yang sedang terjadi gempa saat ini merupakan kawasan seismik aktif dan kompleks karena zona ini merupakan zona sesar aktif ya, dan itu ada di dasar laut besarannya. Kalau kita melihat slide yang saya tayangkan ini kawasan yang sedang terjadi gempa ini memiliki catatan kegempaan yang cukup banyak pada masa lalu. Kami mencatatnya sudah 9 kali gempa kuat yang pernah terjadi sejak tahun 1927 dan hampir semua berkekuatan dengan kepala 6 ya, bisa ada 6,6, ada 6,5 dan dari pola ini tampak ada sebuah pola pensesaran yang memanjang dari Balantak ke barat, tetapi begitu memotong Balantak ke utara, memotong bagian barat Balantak, tapi terus masuk ke laut dan ke barat menuju kawasan Poso. Nah, diduga gempa yang terjadi saat ini itu merupakan terusan dari sesar Balantak yang merupakan aslinya itu merupakan kawasan sesar dengan mekanisme dekstral. Kita menyebut sebagai Balantak dekstral. Namun gempa yang terjadi pada siang hari tadi dan malam ini menunjukkan adanya sebuah pola mekanisme sesar turun atau normal fault. Ini bisa jadi memang dalam setiap kasus jalur sesar mendatar itu ada pola-pola yang menyebabkan terjadinya sesar turun, yaitu adanya transparent fault, kemudian juga ada fenomena pull apart, sehingga pada jalur sesar mendatar itu bisa terjadi mekanisme turun. Seperti halnya sesar Sumatera itu sesar geser, tetapi ada graben semangko. Ini adalah sebuah fenomena yang biasa, tapi yang pasti kawasan ini memang masih minim diteliti, sehingga penting bagi para ahli kebumian untuk meneliti kawasan ini agar kita bisa mempelajari kajian risiko dan bahaya gempa bumi secara lebih detail, karena memang kawasan ini akan berkembang menjadi kawasan yang masuk ke depan, sehingga aspek-aspek mitigasi terus harus kita kembangkan. Demikian Ibu Kepala BMKG, Bapak Deputi, Pak Kapus, teman-teman media, tambahan kami terkait dengan sejarah kegempaan di wilayah ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Daryono atas penjelasan yang saya kira menjadi sangat penting bagi kita, aspek mitigasi dan adaptasi terkait dengan kewaspadaan peningkatan gempa bumi yang terjadi di lokasi tersebut. Sebelum saya membuka sesi pertanyaan, tentu dari aspek hulu BMKG sudah memberikan penjelasan dan rupanya di sini juga hadir Bu, teman-teman dari BPBD Provinsi Sulteng, lalu kemudian ada dari Sekretariat BPBD Poso dan BPBD Kabupaten Morowali yang tentu saja menjadi bagian dari hilir. Saya berikan kesempatan, apakah ada dari perwakilan BPBD yang ingin disampaikan terkait dengan peristiwa gempa yang terjadi pada malam hari ini? Saya berikan kesempatan, Pak.
untuk bisa menyampaikan mungkin ada beberapa kondisi yang memang perlu disampaikan ke teman-teman media yang kebetulan kita hadir Bu, alhamdulillah ini sekitar 88 Bu di ruang Zoom. Saya kira ini menjadi kesempatan bagi kita pemerintah stakeholder untuk bisa menyampaikan ke teman-teman media tentunya dari aspek hulu sampai dengan ke hilir. Saya berikan kesempatan Pak. Saya ingin menyapa dari BPBD Prof Sulteng atau dari Sekretariat BPBD Poso atau dari BPBD Kabupaten Morowali. Apakah ada hal yang ingin disampaikan? Sepertinya masih terkendala Bu untuk komunikasi dengan teman-teman di BPBD. Saya rasa mereka sedang berada di lapangan ini Bu untuk memantau kondisi yang terjadi di Sulawesi Tengah, khususnya di Kabupaten Tojo Una-Una. Saya buka untuk sesi pertanyaan. Kiranya dari teman-teman media, apakah ada yang ingin dipertanyakan terkait dengan gempa yang terjadi di Sulawesi Tengah? Saya persilakan untuk raise hand ataupun mengisi kolom chat pertanyaan, atau memang sudah cukup jelas apa yang disampaikan oleh Ibu Kepala Badan, Pak Deputi, Pak Bambang ataupun Pak Daryono. Saya kira sudah jelas ya teman-teman ya. Mohon maaf Pak Taufan, mohon Ya, Bu. maaf ini melihat coba petanya Pak Daryono. Baik, Mohon Pak Daryono tunjukkan yang dataran pantai aluvial, kelihatan enggak pada peta. Ini sebenarnya tadi saya berharap bisa bertemu dengan BPBD. Pantai aluvialnya yang putih itu Pak di bawah bintang. Iya Bu, ini ada di Enggak ke kanan dikit Pak. Ini. Nah, itu ya, dia. sini Bu. Ya, Ya. ini putih. Itu Ini kan di aluvial. dekat pusat gempa tuh. Pusat gempanya 6,3 ya, cukup Ya. dekat juga kan? Ya. Jaraknya cukup dekat. Nah, yang putih ya, terutama pantai yang putih Ya. itu. Nah, terus terang dikhawatirkan kerusakannya di situ karena kondisi tanah lepas, lunak, pasir ya, dan itu kipas aluvial. Nah, umumnya dengan guncangan sebesar 6 lebih, ini apabila ada bangunan, semoga tidak ada bangunan di sana. Kalau ada bangunan itu akan mudah rusak ya, artinya kecuali kalau tahan gempa. Itu yang dikhawatirkan untuk pertolongan, sepertinya di lokasi tersebut perlu mendapat perhatian khusus, dan juga lokasi itu tadi yang kekuatannya, mohon maaf, tingkat guncangannya 5-6. Itu di daerah Ampana, dan juga Luwuk, Poso, Morowali itu dengan intensitas guncangan sampai 5. Nah, kemudian yang 4 ini juga misalnya Gorontalo, ini juga perlu diwaspadai. Jadi poinnya itu, sehingga kami tadi berharap dengan adanya BPBD bisa segera dikomunikasikan. Meskipun di luar pertemuan ini kami sudah komunikasi dengan Kamtipmas ataupun BPBD setempat di sana. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Ibu Kepala Badan. Akhir juga di sini hadir UPT setempat, khususnya kantor BMKG Stasiun Geofisika ataupun Pak Kabal, terkait dengan koordinasi yang masih berlanjut dengan pemerintah daerah maupun BPBD. Apakah ada yang mau disampaikan Pak? Mungkin Pak Kabal atau rekan-rekan Stasiun Geofisika yang sudah bergabung hadir pada kesempatan malam hari ini, saya persilakan Pak. Sebentar saja. Ya, terima kasih. Kami hormati Ibu Kepala BMKG, Pak Deputi, Pak Kapus, teman-teman dari media. Kami laporkan bahwasanya setelah terjadi gempa 6,5 tadi, kami terutama Stasiun Geofisika di Palu dan Stasiun Meteorologi Poso sudah bekerjasama dengan sektor terkait, yaitu BPBD dan RAPI, untuk menyarankan kepada masyarakat waspada adanya kemungkinan terjadinya gelombang naik ke permukaan. Dan kemudian sudah direspon baik sekali oleh BPBD
dan rapi. Jadi informasi BMKG sudah kita sebarluaskan kepada masyarakat. Ini sementara kami sedang berkomunikasi kembali kepada stakeholder untuk memantau tentang adanya kerusakan di daerah terdampak setempat. Ini terus akan kami komunikasikan dan kami laporkan kepada Kepala Badan. Mungkin dari Pak Muslim, dari Stamet Poso, ada yang ditambahkan Pak Muslim, silakan Pak. Ya, terima kasih. Saya hormati Bu Kepala BMKG dan stakeholder. Untuk informasi gempa sudah kita informasikan Bu ke stakeholder dan sudah direspon oleh dan Ramil Ampana. Sebentar. Untuk informasi di Ampana, kota sebagian pesisir sudah mengarah ke jalur 2 Bu tadi, dan kejadian waktu gempa sempat terjadi lampu mati dan alhamdulillah sudah menyala. Untuk laporan kejadian yang informasi dari stakeholder yang lain Bu. Terima kasih. Terima kasih. Mohon maaf Pak Muslim, mohon diingatkan karena Pak Muslim kan paling dekat di sana, kepada masyarakat setempat, apabila merasakan goyangan gempa, entah gempa susulan atau gempa apapun ya, mohon yang ada di pantai itu segera menjauh. Jadi terus digencarkan kearifan lokal. Apabila merasakan goyangan, sampai teorinya itu 20 hitungan, tetapi teori itu sudah terbukti tidak perlu menunggu 20 hitungan. Setiap merasakan goyangan, katakan lebih dari 5 hitungan gitu ya, atau sampai 10 gitu, segera saja menjauhi pantai atau menuju, itu kan pantainya ada yang tebing tinggi, atau menuju ke tempat yang lebih tinggi. Demikian titip ya Pak Muslim, yang kebetulan Bapak paling dekat dengan lokasi di sana. Terima kasih Pak. Ya baik Bu. Kita standby. Terima kasih Bu. Di kantor Bu. Baik, terima kasih Pak Muslim, Pak Kabal. Terakhir Bu, untuk menutup kegiatan ini, apakah ada statement akhir Bu yang mau disampaikan? Terakhir, sedikit saja. Saya rasa masyarakat mohon tetap tenang, tetapi terus memonitor informasi dari BMKG, baik melalui mobile phone, sosial media, ataupun melalui, kita juga ada jaringan radio komunitas ya, RAPI ya Pak Muslim, yang ada di sana melalui. Iya Bu, ada Bu RAPI Bu. Melalui RAPI, ini kami mohon bantuan juga RAPI, karena menjaga kalau sinyal telepon tidak ada, ini kan kekuatannya ada di RAPI, juga kami mohon RRI, jadi mohon update ini juga terus disampaikan melalui terutama radio, RRI ataupun RAPI. Nah, jadi itu tetap tenang, terus memonitor perkembangan, dan apabila merasakan goyangan, apabila berada di pantai, segera menjauhi pantai. Demikian, terima kasih Pak. Baik, terima kasih Ibu Kepala BMKG. Demikian teman-teman yang disampaikan pada materi jumpa pers malam hari ini. Tentu kami memohon bantuan teman-teman untuk bisa menyebarluaskan informasi BMKG yang terupdate. Dan tentu kalau di gempa ini Bu, yang paling kita kemudian waspadai juga beredarnya hoax Bu, yang kemudian juga seringkali terjadi, dan kami berharap masyarakat bisa lebih cerdas dan tentu segera mungkin untuk menanyakan ke kantor BMKG terdekat ataupun ke kantor pusat terkait dengan informasi-informasi yang mungkin saja itu mengarah kepada berita hoax. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tentu BMKG terus memonitor adanya aktivitas gempa yang bisa terjadi, gempa susulan yang aftershock. Dan sekali lagi terima kasih atas kehadiran teman-teman, atensi teman-teman. Tentu kami akan memberikan informasi segera mungkin ketika memang ada hal-hal yang perlu kami sampaikan kepada masyarakat. Demikian saya akhiri. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman media.